analisis terkait informasi bagaimana kita dapat menjaga kebebasan berpendapat sambil mencegah informasi. Mari kita simak diskusi ini. Pemerintah melalui UU ITE upaya mengatur ruang digital agar tetap aman dan tertib. Tapi banyak yang menilai penerapannya kadang justru membatasi hak untuk berbicara. Inilah dilema demokrasi digital kita. Video ini kami akan mengulas bagaimana menemukan titik seimbang antara hak untuk bebas berpendapat dan kewajiban untuk menjaga ruang digital yang sehat berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Analisis kasus terkini terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diterapkan untuk mengatur komunikasi digital di Indonesia. Namun, banyak kritik yang muncul bahwa undang-undang tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kita perlu menganalisis kasus terkini terkait Undang-Undang IT dan memahami dampaknya terhadap kebebasan digital. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pencegahan. Disinformasi sangat penting. Kita perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan untuk menyebarkan informasi yang palsu. Bagaimana kita dapat menemukan titik keseimbangan yang tepat? Bagaimana menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pencegahan disinformasi? Pertama, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Undang-Undang 1945 pasal 28E dan 28F. Namun setiap hak memiliki batas ketika hak itu melanggar hak orang lain. Disinilah regulasi seperti Undang-Undang IT seharusnya berperan, bukan untuk membungkam, tapi untuk melindungi ruang publik yang sehat. Artinya, penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak represif. Sementara warga negara juga harus bijak dalam menyampaikan pendapat. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan akurat dan menyesatkan. Untuk menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab, kita perlu memahami dan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang kedua, kita perlu menghormati pendapat orang lain dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Dan yang ketiga, kita perlu memahami hak kewajiban kita sebagai warga negara yang bermedia sosial. Sebagai warga digital, kita juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu seperti 1. Mengakses informasi, sampaikan pendapat, mengkritik kebijakan secara damai, tapi kita juga punya kewajiban tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, menghargai privasi dan digital orang lain, melaporkan konten yang berbahaya secara bertanggung jawab. Hak asasi manusia tidak hanya soal bebas berbicara, tetapi juga tentang menggunakan kebebasan dengan etis dan cerdas. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan digital dan tanggung jawab warga negara. Kami percaya masa depan demokrasi digital Indonesia ada di tangan kita semua. Gunakan kebebasan digital dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana caranya menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab? 1. Verifikasi informasi sebelum membagikannya. 2. Gunakan kata-kata yang sopan saat berdiskusi. 3. Hindari menyebarkan konten provokatif atau tanpa sumber. 4. Dukung jurnalisme yang kredibel. 5. Pelajari literasi digital dan hukum siber dasar. Dengan langkah-langkah ini, kita ikut menjadi demokrasi dan hak asasi manusia tetap hidup di ruang digital. Ingat, kebebasan bukan berarti tanpa batas, tapi tanggung jawab adalah batas itu sendiri. Karena ruang digital yang sehat dimulai dari kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa share untuk edukasi sesama warga digital.